Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan umum dari Buder Martin terkait kegiatan yang akan kita laksanakan. Lalu saya akan menyampaikan hal-hal yang sedikit agak teknis, mungkin beberapa sedikit mengulang apa yang disampaikan oleh Buder Martin. Ya. Bentar. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan ya. Baik. Jadi saya akan menjelaskan sedikit lebih konkret menyangkut apa yang tadi disampaikan oleh Buder Martin. Jadi beberapa yang perlu dipahami, ini garis besarnya yang selama ini sudah kita jalani. Pada bagian sisi atas ini sudah selesai kita jalani hampir 2 tahun ini, karena masalah pandemi banyak hal mengalami penundaan-penundaan. Termasuk tahun ini baru menjelang akhir tahun berakhir, pemerintah baru bisa mengeksekusi program organisasi penggerak dalam perjanjian kerjasama. Nah, sekarang kita ada pada tahap ini, penyaluran dana tahap pertama, yang besarnya tadi sudah disampaikan oleh Buder Martin. Lalu pada minggu depan kita sudah mulai pada pelaksanaan program. Pelaksanaan program itu kami mulai dari para pengurus yayasan, nanti seperti itu. Karena para pengurus yayasan ini mengambil kebijakan, lalu kepala sekolah itu pelaksana kebijakan. Tujuan kami agar nanti pelaksanaan POP ini antara yayasan dengan sekolah itu saling mendukung gitu. Nah, ini tahap pertama ini pelaksanaan program di Monef dan seterusnya. Kalau nanti selesai usulan tahap kedua di tahun 2022, penerimaan dana, program lagi dan seterusnya begitu sampai tahap ketiga. Nah, selesainya tahun 2023 ya, lalu guru-guru mendapatkan pelatihan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, karena konsepnya memang dari kementerian itu mau sekolah penggerak, mau guru penggerak, mau organisasi penggerak, yang ditingkatkan kompetensinya terlebih dahulu adalah guru-gurunya, dengan harapan kalau gurunya itu kompetensinya meningkat, lalu terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik dalam bidang numerasi, literasi, dan karakter. Tadi yang Buder Martin sudah menyampaikan, ini garis besarnya. Dan ini selama 3 tahun, maka tadi yang dipilih untuk nanti pada Monef dampak hasil baseline ini nanti akan diambil siswa kelas 3 dan kelas 7. Ini gambaran saja. Maka waktunya ini cukup panjang, maka nanti kami menyampaikan beberapa kesepakatan yang mesti kita sikapi. Apanya itu, kerupuknya itu aja masukkan ke dalam. Ya, mesti kita sikapi, kita bangun komitmen bersama. Soalnya kalau tidak, nanti di tengah jalan ada beberapa sekolah atau yayasan yang kendor, tidak komit dengan semangat awal ini, lah nanti akan mengalami kesulitan program ini. Kira-kira itu intinya. Nah, berdasarkan rapat review anggaran Kamis 19 Agustus 2001, ini saya perlu menyampaikan hal teknis. POP itu merupakan program kemitraan dan kegotong royongan yang dilandasi ini praktek baik yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat atau ormas. Praktek baik ini bahasa sederhananya atau bahasa kasar atau bahasa kesombongan. Pangudilur itu kan dulu yang mengusulkan proposal ke dinas, ke kementerian, POP. Nah, tanggal 2 Juli 2020 itu divalidasi programnya, proposalnya itu, bukti-buktinya dan lain-lain. Maka
pemerintah percaya bahwa Pangudiluhur punya praktek baik yang selama ini telah dilakukan untuk pengembangan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Itu intinya seperti itu, karena dipercaya berdasarkan validasi itu memenuhi syarat, maka Pangudiluhur proposalnya, keinginannya untuk berbagi praktek baik itu dikabulkan. Nah itu, maka ya namanya sharing praktek baik yang kami miliki, ya nanti bisa jadi cocok, bisa jadi tidak, ya nanti para romo, para bruder, para suster bersama-sama mengembangkan ide baik yang ada pada kami, dikembangkan sesuai dengan karakteristik yayasan dan sekolah masing-masing. Kami tidak akan membawa apa ya istilahnya merek Pangudiluhur untuk diterapkan di yayasan, sekolah, romo, bruder, bapak ibu semua, tidak. Tapi bagaimana ide baik itu dikembangkan sesuai dengan karakteristik yayasan dan sekolah masing-masing. Maka kami lebih menekankan soal cara mengembangkan sekolah. Itu nanti yang perlu kami sampaikan itu. Lalu perkembangan yang kita semua tahu, kondisi pandemi itu menyebabkan pelaksanaan program organisasi penggerak ini harus disesuaikan. Dulu anggaran yang disetujui awal itu sekitar 8 miliar sekian untuk SMP. Yang SD itu 6 miliar sekian. Dengan asumsi semua peserta kegiatan program organisasi penggerak melakukan mobilitas pergerakan yang di Medan dan sekitarnya, yang menuju ke kota Medan, yang di Pangkal Pinang, Sibolga, lalu di Makassar, di Manado, dan di Semarang sendiri, melakukan pergerakan menuju ke tempat pendidikan atau pelatihan itu. Nah, karena masa pandemi, mobilitas peserta itu ditiadakan, lalu dilakukan dari rumah atau kantor masing-masing, atau dengan cara online, ya. Semula itu offline dengan biaya semua akomodasi di hotel dan lain-lain ditanggung pemerintah, semuanya itu hilang karena sekarang secara online. Lalu durasi waktu yang dulu itu 9 bulan, sekarang menjadi 4 bulan. 4 bulan itu terhitung dari mulai bulan September kemarin, September, Oktober, November, Desember. Itu, hitungannya itu. Maka dengan kondisi seperti itu, program yang dimulai September dan harus selesai bulan Desember itu, dananya menjadi berkurang, dampak dari itu. Panitia-panitia juga tidak ada, ya itu. Maka yang SD tadi sudah disampaikan oleh Buder Martin, turun 2,5, yang SMP 4,3. Nah, ini yang nanti akan kita maksimalkan bersama-sama sampai akhir tahun 2021 ini. Ya kelihatannya sedikit, tapi dalam waktu 3 bulan menghabiskan anggaran sebanyak itu dengan pertanggungjawaban yang ketat, ya tidak mudah juga ya ini. Lalu tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Ya. Jadi tugas dan peran masing-masing kami uraikan sebagai berikut. Yayasan Pangudiluhur sebagai ketua konsorsium. Belum muncul, Bu Dari. Belum muncul. Sudah ya. Oke, mungkin perjalanannya. Sudah muncul, Oke, ya. nah, Yang wordnya. Oke. Wordnya sudah ya? Sudah ya, Pak? Belum. Linknya belum. Masih judulnya aja deh. Linknya belum. Oh, kok tempat saya sudah ya? Oke, saya ganti cara. Bentar. Baru gambar peta yang muncul. Iya, ya, sebentar. Saya ganti cara aja. Bentar. Kok nggak muncul ya? Di end screen dulu. Ditutup dulu baru dibuka wordnya. Ya, bentar, tak bukanya dulu.
Masih termute, Buder. Ya, kelihatan ya? Iya, kelihatan, Buder. Oke. Nah, ini pembagian tugas dan peran. Tugas dan peran masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut. Yayasan Pangudi Luhur ini mengembangkan kebijakan pelaksanaan program. Jadi kami mengembangkan dengan tim-tim banyak sekali, yang SMP itu sekitar 20 atau 17 orang. Ya, 17, lalu yang SD itu juga banyak orang untuk mengembangkan program ini. Lalu menyusun pedoman implementasi secara daring, menyusun rencana pelaksanaan program, mengkoordinasikan pelaksanaan program, dan seterusnya. Tidak akan saya baca semua, ini yang menjadi tanggung jawab. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah anggota konsorsium yang 15 yayasan tadi. Ini menjadi komitmen bersama, kalau tidak nanti juga kesulitan, karena ini program panjang 3 tahun. Kalau Romo, Budi, Suster, Bapak, Ibu, kemarin kemungkinan ada sekolah yang oleh dinas ditawari menjadi peserta sekolah penggerak. Pasti di sana muncul Brother, feedback, suaranya feedback. Halo? Ya, oke, sudah Brother. Oke, nah, mungkin Romo, Budi, Suster, Bapak, Ibu, kemarin ada sekolah yang ditawari oleh Dinas Pendidikan untuk mengikuti program sekolah penggerak. Salah satu syaratnya di sana muncul klausul bahwa kepala sekolah selama 4 tahun ke depan tidak dipindah. Nah, itu pasti muncul seperti itu. Nah, maka ya kita programnya 3 tahun. Saya kira kita tidak perlu sampai harus membuat pernyataan seperti itu, tapi yang penting kita komitmen bahwa program kita ini 3 tahun. Maka para pengurus yayasan kami mohon untuk ini mengizinkan kepala sekolah mengikuti diklat peningkatan kompetensi pendidik program organisasi penggerak. Termasuk para pengurusnya juga. Yang kedua, kepala sekolah mengirimkan 1 wakil kepala sekolah atau guru sebagai instruktur sekolah untuk mengikuti diklat. Ini kan sekolah penggerak, mereka harus mampu menggerakkan di sekolahnya sendiri, di yayasannya sendiri. Dengan kata lain sebenarnya POP ini juga program sekolah penggerak, tetapi dari jalur ormas, kira-kira begitu. Kalau program sekolah penggerak yang selama ini diikuti atau diminta dinas itu jalur dinas pendidikan, sama. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan in-house training atau pengimbasan kepada semua guru di satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Pendekatan kami adalah penyusunan kurikulum, itu yang nanti akan kita kembangkan, bagaimana mendesain sekolah dengan penyusunan kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolahnya, kira-kira begitu. Ya. Ini tugas-tugas yang harus 3 tugas yayasan konsorsium. Begitu ya, saya lanjutkan, saya ganti share screen. Ternyata tidak delay, nggak bisa. Nah, kita pernah mendengar 3 kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah itu soal penggerak itu. Ada guru penggerak, ada program organisasi penggerak, ada sekolah penggerak. Yang tadi sudah saya singgung. Dari ketiga hal ini, satu-satunya hal yang sama, para Romo, Budi, Suster, saya yakin sudah paham. Saya sampaikan, karena ada beberapa pengurus yayasan kemarin tanya kepada kami bagaimana terkait dengan program sekolah penggerak, karena beberapa dinas meminta atau bahkan ada yang didesak agar mengikuti program sekolah penggerak. Maka sejauh yang tanya kepada kami nyatakan sebaiknya tidak, karena tadi Buder Martin sudah menyampaikan sekolah yang terdaftar sebagai sekolah intervensi program organisasi penggerak ini sudah dikunci oleh GTK. Itu.
Satu-satunya hal yang sama dari program penggerak ketiga-tiganya itu adalah fokus pengembangannya semuanya bermuara pada sumber daya manusia, tetapi agak berbeda walaupun semuanya ke sumber daya manusia. Ini sekedar mengingatkan apa yang para Romo Buder Suster pahami. Ya. Ini sebentar. Nah, ini guru penggerak. Guru penggerak itu proses penyiapan guru oleh Kemendikbud. Guru menjadi mentor pada lingkungannya. Guru penggerak ini diharapkan dapat menjadi pemimpin pembelajaran di lingkungannya. Penggerak proses perubahan. Intinya ini terkait pembinaan atau kegiatan pendidikan leadership. Maka ke depan para kepala sekolah itu syaratnya pernah mengikuti program guru penggerak ini. Kalau kemarin itu di diklat calon kepala sekolah itu syaratnya adalah sertifikat guru, lalu NUPTK, dan seterusnya itu, lah ini ke depan untuk menjadi kepala sekolah itu pernah mengikuti program guru penggerak ini. Karena ini memang pengembangannya kepada kepemimpinan, intinya begitu. Ya, tujuannya, nah ini, pendidik dapat meningkatkan kompetensinya sebagai pemimpin. Nah ini. Ya, pendidik menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, karakter. Ini guru. Kalau seprogram organisasi penggerak atau POP yang akan kita jalani, ini digerakkan oleh organisasi masyarakat ormas, berbasis pada kekhususan yang dimiliki penyelenggara POP. Nah, karena penyelenggara POP itu Yayasan Pangudi Luhur, kami akan berbagi kekhususan yang kami punya. Ya, kami berbagi, nanti kita saling melengkapi. Kami punya ini, para Romo Buder Suster di yayasan masing-masing punya apa, kita bersama-sama mengembangkan sekolah guru anak-anak yang dipercayakan kepada sekolah dan yayasan kita masing-masing. Nah, POP itu tambahan saja, POP itu semacam sayembara karena ada sekian ratus bahkan ribuan proposal yang kemarin itu diajukan oleh ormas kepada pemerintah, ya, semacam sayembara bagi yang bisa membuat proposal baik divalidasi oleh tim independen terbukti baik, diyakini mempunyai praktek baik di ormasnya ormasnya, lalu layak untuk dibagikan kepada ormas lain. Nah, itulah Pangudi Luhur dalam hal ini termasuk ormas yang menang dalam sayembara. Dari 3 proposal untuk TK, SD, SMP, 2 proposal lolos atau memenangkan sayembara ini dengan kategori gajah. Ini proposal terbesar dananya. Nah, ini kira-kira seperti itu, tahapan mengenai bagaimana jurus-jurus yang dimiliki berbagai macam organisasi di Indonesia, apakah bisa berhasil meningkatkan numerasi dan literasi. Ini sampai hari ini dengan kata lain ya pemerintah mempercayai Pangudi Luhur kira-kira begitu untuk membagikan jurus-jurus dalam meningkatkan mutu pembelajaran, mutu tenaga pendidik, kira-kira begitu. Lalu sekolah penggerak, sama ya sebenarnya, sekolah penggerak dengan organisasi penggerak. Kalau organisasi penggerak POP ini yang menggerakkan adalah masyarakat atau yayasan kita. Kalau sekolah penggerak itu yang menggerakkan dinas pendidikan. Maka kemarin banyak sekolah itu diminta untuk ikut program sekolah penggerak. Tetapi karena POP itu bergerak lebih dulu, banyak sekolah itu sudah didaftarkan menjadi intervensi program POP, maka dinas pendidikan kesulitan mencari sekolah-sekolah untuk dijadikan, untuk diikutkan sebagai peserta sekolah penggerak. Beberapa sekolah kita kemungkinan di kota-kota Romo Buder Suster Bapak Ibu adalah sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah yang dipandang oleh dinas pendidikan sekolah berkualitas. Maka pasti akan menjadi bidikan pemerintah untuk diikutkan sekolah penggerak. Karena apa?
Karena ya nanti ada evaluasi, Monef, ada pengukuran dampak terkait program. Kalau sekolah penggerak yang digerakkan oleh pemerintah ini mendapat, maaf ya, sekolah-sekolah kecil, kurang berkualitas, kurang bermutu, lah kan berisiko programnya tidak berhasil. Nah, ini beberapa sekolah kami, Pangudi Luhur di beberapa kota itu yang sudah terikat dengan MUU dan masuk sekolah intervensi POP, dipaksa oleh dinas untuk masuk program penggerak. Tetapi nggak bisa, kami sarankan nggak bisa. Itu sudah dikunci pemerintah dan tetap kami larang. Begitu, ya. Maka karena ini digerakkan oleh pemerintah, kolaborasinya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan diselenggarakan bersama sekolah. Keterlibatan dan kemampuan kepala sekolah menjadi penentu keberhasilan sekolah penggerak. Begitu. Lalu fokus pengembangannya dari sekolah penggerak ini, pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi, literasi, dan numerasi. Dan karakter diawali dengan SDM yang unggul, kepala sekolah dan guru. Bedanya apa POP dengan sekolah penggerak? Enggak ada bedanya. Yang dikembangkan ya ini sama-sama kompetensi tenaga pendidik agar siswanya ini mengalami kemajuan belajar, kompetensi literasi, numerasi, dan karakternya baik, lalu menjadi pelajar Pancasila tadi, sama, nggak ada bedanya. Jadi kalau nanti Romo, Bude, Suster, Bapak, Ibu, dari sekolah-sekolah yang sudah menjadi sekolah intervensi POP ini, lalu ditawari oleh Dinas Pendidikan untuk menjadi mengikuti program sekolah penggerak, ya nggak usah ikut, dan nggak bisa ikut. Artinya nggak bisa ikut itu tidak bisa ikut dua program yang sama. Nggak bisa, karena datanya tidak bisa dipakai oleh dua lembaga. Begitu ya, supaya kita tenang dengan istilah program sekolah penggerak dan program organisasi penggerak. Kalau guru penggerak kemungkinan masih oke ya, karena itu individu, bukan lembaga. Tuh. Lalu kesimpulannya, bagi sekolah-sekolah yang sudah terdaftar menjadi sekolah sasaran intervensi program organisasi penggerak tidak bisa didaftarkan atau mendaftar sebagai sekolah penggerak. Beberapa sekolah kami itu ada yang secara tidak diketahui oleh kami yayasan dan oleh sekolah yang bersangkutan didaftarkan oleh ormas untuk menjadi intervensi. Salah satu sekolah kami di Kota Semarang ini, SMP Pangudi Luhur Santo Yusuf Kota Semarang, itu didaftar oleh salah satu ormas yang ada di Makassar. Tidak tahu yayasan mana, apa, ketika kami daftar nggak bisa, karena sudah kedahuluan ormas itu dimasukkan ke sana. Nah, ini beberapa kesulitan. Lalu apa yang perlu disiapkan oleh sekolah terkait hal ini? Evaluasi dampak. Kita juga akan dievaluasi dampaknya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Martin. Apa yang perlu disiapkan oleh sekolah sasaran, oleh sekolah Romo, Suster, Buder, Bapak, Ibu yang menjadi sekolah sasaran ini? Tugasnya yang harus diperhatikan adalah memastikan data siswa kelas 3 dan kelas 7, itu SMP kelas 1 sekarang berarti, terupdate serta tervalidasi di Dapodik untuk selanjutnya berkoordinasi dengan petugas pendataan dinas untuk melakukan sampling siswa kelas 3 dan kelas 7 di bio asesmen nasional. Nah, ini yang bisa melakukan adalah para kepala sekolah di sekolah masing-masing yayasan. Kami Pangudi Luhur tidak bisa mengkoordinir, memastikan bahwa data kelas 3 SD dan kelas 7 SMP itu sudah terupdate serta tervalidasi di Dapodik. Ini pekerjaan besar. Tapi karena ini menjadi tugas masing-masing yayasan, saya kira ini harus diperhatikan. Sekolah-sekolah kita nanti akan disampling untuk asesmen nasional itu. Mohon perhatiannya terkait hal ini. Kemudian mempersiapkan jadwal pelaksanaan. Ini ya, siswa kelas 5 dan kelas 3 SD
siswa kelas 8 dan siswa kelas 7 SMP sesuai dengan kondisi infrastruktur di sekolah dan jumlah siswa sampel. Ini nanti masing-masing sekolah diminta berkoordinasi dengan dinas pendidikan ya terkait hal ini. Mempersiapkan siswa dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, lalu mengikuti gladi bersih ataupun mencoba secara mandiri melalui menu Ayo Coba AKM di laman ini Pusmenjar Kemendikbud Go ID Asesmen Nasional AN. Ini tolong sekali lagi yang bisa mengerjakan ini kepala sekolah di sekolah masing-masing, sekolah yayasan masing-masing mengontrol, mengawasi apakah sudah dilaksanakan oleh para kepala sekolah atau belum. Ini kalau nggak dijalankan ya nggak bisa, nanti program kita gagal itu. Ini pekerjaan kita bersama di masing-masing sekolah. Lalu apabila sekolah menumpang itu peralatannya numpang misalnya yang SMP A karena peralatannya kurang harus menumpang ke SMP B atau SD karena peralatannya nggak ada, belum punya, menumpang ke SD yang lain atau ke SMP yang lain. Ini maksudnya. Apabila sekolah menumpang, maka berkoordinasi dengan sekolah yang ditumpangi serta dinas kabupaten kota untuk dapat menumpang, baik bagi siswa kelas 8 maupun kelas 7 atau siswa kelas 5 dan kelas 3. Ini pekerjaan yang kita lakukan. Yang kelima, menentukan tipe intervensi yang dilakukan dengan memilih salah satu dari 6 yang tersedia. Ini ada Google Form, lalu mengisi rencana jadwal kegiatan, dan seterusnya, dan mengisi data sasaran guru dan kelas tingkatan. Nah, ini kan nanti akan kita koordinasikan. 6. Segera menjalin komunikasi dengan seluruh satuan pendidikan sasaran. Nah, ini sudah kami sampaikan, terutama jenjang SMP yang menjadi sampel evaluasi. Ini pekerjaan yayasan nanti. Karena pelaksanaan pengambilan data kelas 7 ini akan dimulai tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021. Begitu pula asesmen nasional kelas 8. Yang kelas 7 ini hubungannya dengan validasi data. Kelas 7 siswa baru di Dapodik. Ini beberapa sekolah tidak sederhana. Contoh, ada siswa yang sudah lulus SD, sekarang SMP. Tetapi karena mereka di SD itu ada tunggaan uang sekolah atau tunggaan uang apalah, keuangan, pihak SD belum menyerahkan ijazah. Kalau ijazah belum diserahkan, anak ini masih terdata di Dapodik SD. Dia belum dilepas dari Dapodik SD. Nah, ini sangat mungkin terjadi. Maka sekali lagi, ini tidak sederhana. Kelihatannya sederhana, beberapa kasus di sekolah-sekolah tertentu ada kasus-kasus seperti itu. Ada banyak anak kelas 7 SMP sekarang itu belum tervalidasi di Dapodik karena persoalan-persoalan di SD yang belum selesai, lalu SD tidak mau melepas, begitu. 7. Mendukung sekolah dalam mempersiapkan pelaksanaan pengambilan data, evaluasi dampak. Nah, ini yang mendukung siapa? Ya yayasan masing-masing. Yayasan atau kita masing-masing ini mendukung sekolah, terutama mengingatkan sekolah untuk upload data siswa. Saya ulangi berkali-kali, mengupload data siswa kelas 7 dan kelas 3 dan kelas 7 ke dalam sistem aplikasi ANBK. Sekali lagi, ini yang bisa mengerjakan kepala sekolah bersama guru masing-masing di sekolah masing-masing. 8. Memastikan satuan pendidikan yang menjadi sasaran intervensi mengikuti pengambilan data awal baseline-nya ini. Kalau nanti ini baseline-nya ini nggak jelas, ya yang diukur ya dampaknya siapa kalau siswa kelas 3 dan kelas 7 ini tidak valid, ya.
Mendukung sekolah dan siswa agar melaksanakan simulasi secara mandiri. Sekali lagi, simulasinya secara mandiri. Tidak ada yang mengkoordinir dari mana ya, dari pangudulur taruhlah seperti itu. Tapi yayasan masing-masing silakan mengkoordinir sekolah masing-masing baik yang di level SD maupun SMP untuk melakukan simulasi secara mandiri menggunakan Ayo Coba AKM. Ini linknya ini. Ya. Lalu 10, melibatkan dinas pendidikan, operator data terkait validasi kelas siswa kelas 3 dan 7 itu dalam membantu kelancaran proses pelaksanaan oversampling POP berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Melibatkan dinas pendidikan itu kadang mudah, kadang tidak. Ketika dulu ada urusan MOU, ada beberapa daerah itu tidak bersedia menandatangani MOU. Lalu Pak Praptono, Pak Eko, Pak Heri di Dirjen GTK itu sampai mengatakan dinas mana yang tidak mau menandatangani MOU. Tolong aku diberitahu. Nah, itu ada intervensi dari Dirjen GTK kepada dinas tertentu yang waktu itu tidak mau atau mempersulit menandatangani MOU. Nah, apakah kasus seperti itu juga bisa terjadi dengan poin nomor 10 ini? Ya. Kalau nanti ini terjadi, ya kita harus saling koordinasi. Ya, kita saling koordinasi bagaimana solusinya agar poin-poin di atas terkait sampling data siswa untuk evaluasi dampak ini tercapai. Sekarang akan di sampling, nah, nanti 3 tahun yang akan datang meningkat tidak, nah, itu tanggung jawab kita di situ. Sekarang di sampling malah 3 tahun yang akan datang hasilnya lebih buruk, waduh lah ini pasti gagal berarti program kita. Nah, kemudian komitmen bersama. Tadi saya sudah berkali-kali kita perlu membangun komitmen bersama. Ya, POP akan dilaksanakan sampai tahun 2023 dengan ya mentaati pedoman umum POP. Nanti akan kami bagikan pedoman umumnya. Ya, coba bisa enggak ini saya share. Apakah bisa dilihat? Belum, Bisa, belum. Bruder. Bisa. Ya, Belum, Bruder. Gambar wayang. Belum, Tidak. Bruder. Belum. Belum, Bruder. Baik. Berarti Bisa saya di link itu, Bruder. ya nggak bisa di link, saya stop share dulu lalu tak ganti cara ya. Ternyata nggak bisa. Jadi pedoman sudah kami susun. Ini sekarang kelihatan? Ya, Bruder, sudah. Ya. Tidak akan saya bacakan. Nanti pedoman ini akan kami kirim ke masing-masing untuk menjadi pedoman kita bersama. Tapi saya hanya mau menunjukkan ini pedoman umum program organisasi penggerak Yayasan Pangudi Luhur. Saya lihatkan halaman 12 ya. Bentar. Ketik halaman di bawah itu, Bunda. Ya, oke. Nah ini bab 2, program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan model Luber. Luber ini istilah yang kami pakai, literasi unggul berkarakter, itu kepanjangannya seperti itu. Jadi literasi unggul berkarakter itu model program yang akan kami sampaikan. Nah, lalu grand design-nya seperti ini, yang dulu juga pernah kami sampaikan. Jadi yang POP, baik pemerintah maupun program sekolah penggerak maupun program organisasi penggerak dengan tadi sudah kita pahami, sebenarnya yang mau dibangun itu adalah soal ekosistem sekolah, soal budayamu itu sekolah, sebenarnya itu. Nah, budayamu itu yang akan kita bangun menggunakan pendekatan ini. Nanti tim
pengembang akan menyampaikan hal itu. Lalu ya outputnya lalu potensi dan keunggulan unit sekolah masing-masing. Mengapa kami sebut unit sekolah? Program ini mengembangkan sekolah bukan dengan cara membandingkan. Kalau tadi Bu Der Martin menyampaikan padi yo jangan dipaksa menjadi jagung. Jagung jangan dipaksa menjadi padi. Karena setiap anak punya karakteristik tersendiri, punya talenta sendiri. Sekolah pun juga demikian. Sekolah ini punya keunggulan, keunikan sendiri-sendiri. Jangan disamakan, jangan mengembangkan sekolah dengan cara membandingkan. Tetapi bagaimana potensi yang ada di sekolah itu menjadi keunggulan sekolah itu. Jadi harus masing-masing sekolah punya rasa percaya diri. Anak-anaknya yang di bidang seni terampilnya itu ya tarian tradisional, kesenian tradisional ya nggak usah dipaksa ke yang berbiaya mahal, ya nggak usah. Nah, kira-kira begitu. Nah ini kita basisnya nanti seperti itu. Dan seterusnya ke kanan lalu ada output, outcome, dan dampak. Ya dampaknya kepada nek nasional ya asesmen nasional, AKM, kalau internasional ya PISA tadi. Harapannya ke sana. 3 tahun yang akan datang kita akan cek apakah program kita ini berdampak atau tidak. Nek berdampak ya berarti program kita baik, akan digunakan pemerintah. Kemungkinan juga kita akan dipercaya. Loh siapa tahu loh ya, nanti sekolah-sekolah konsorsium Ismoyo ini kalau berhasil lalu dipecah-pecah yayasan milik Romo Revi Manado, Romo Karolus Makassar, dan yang di Medan Putri Amalkasi tadi, Bunda Ati Kudus dan lainnya dipercaya program-program begini karena sudah punya pengalaman untuk menceritakan yang lainnya, sangat mungkin itu seperti itu ya. Nah lalu ini modelnya ini yang tadi saya kembangkan, kita sampaikan, kita pendekatannya adalah menyusun model kurikulumnya agar kurikulum yang kita buat sesuai dengan karakteristik masing-masing, berkembang dengan keunggulan lokal masing-masing, lalu anak-anak tumbuh berkembang tanpa harus membandingkan. Yang tidak bisa nyanyi tidak usah minder berhadapan dengan teman yang bisa nyanyi. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, itu alurnya saja. Ini nanti alur-alur yang akan kita buat. Saya tidak akan menerangkan terkait pedoman itu. Kemudian masih sedikit terkait dengan yang tadi saya sampaikan. Nah, kita kan perlu komitmen bersama. Lalu rentang kendali POP konsorsium Ismoyo kan banyak sekolah tadi sudah disampaikan oleh Bu Der Martin. SD ada 166 sekolah, SMP 144, gurunya 1000-an tadi yang akan kita. Banyak peserta dan luas wilayahnya. Dari deteksi wilayah yang kemarin kami lakukan, ada beberapa tempat yang jaringan internetnya nyaris tidak ada. Nah, ini juga menjadi persoalan yang nanti harus kita diskusikan. Ya. Kemudian terkait komitmen tadi membutuhkan komitmen bersama untuk mencapai hasil ya AKM, AN atau PISA yang baik. Maka diperlukan fakta integritas yang menjadi penanda secara tertulis bahwa kita berkomitmen. Nanti fakta integritas akan kami sharekan, coba saya share ya. Romo Buder Suster tidak terlalu masalah terkait ini karena terbiasa menghadapi ujian. Nah ini logo kita bersama. Nanti penjelasannya ada tersendiri. Ini logo kita, konsorsium Ismoyo, lalu nanti logo sekolah, fakta integritas kepala sekolah intervensi, program organisasi penggerak Yayasan Pangudi Luhur. Dalam rangka mengembangkan tugas, tanggung jawab, dan seterusnya, saya berjanji pada diri sendiri dan berkomitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan program organisasi penggerak Kementerian Pendidikan Republik Indonesia oleh
Yayasan Pangudi Luhur karena sebagai pelaksana. Dengan ini saya bertanda tangan nama dan seterusnya dengan sungguh-sungguh menyatakan menjalankan tugas pokok fungsi Kepala Sekolah Intervensi Program Organisasi Penggerak, mentaati tata kelola dan sistem manajemen program organisasi penggerak, rela menuangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan POP demi meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di sekolah atau yayasan masing-masing. 4. Melaksanakan kegiatan program organisasi penggerak secara profesional, disiplin, tertib, dan bertanggung jawab dengan orientasi program organisasi penggerak berdampak signifikan terhadap asesmen nasional, asesmen kompetensi minimal, program for International Student Assessment atau PISA. 5. Ini setia dan tekun mengikuti program organisasi penggerak sampai dengan selesai tahun 2023. Kalau program sekolah penggerak, Dinas Pendidikan minta selama 4 tahun ke depan tidak pindah atau tidak dimutasi sebagai kepala sekolah. Kalau ini ya enggak usah lah. Tapi yang penting setia dan tekun mengikuti program. Kalau terjadi pergantian kepala sekolah, ya diterangkan bagaimana program ini kepala sekolah pengganti tahu dan paham. Ini fakta integritas yang nanti akan kami kirim ke masing-masing sekolah untuk bisa disepakati bersama. Itu lalu tadi sampai saya kira itu yang saya sampaikan, panjang lebar, kurang lebihnya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Martin. Nanti kami kirim poin-poin ini, dampak, evaluasi dampak ini yang menuntut sekali lagi tindak lanjut dari kita masing-masing, karena tanggal 4 sampai 7 Oktober ini akan dilakukan pengambilan data, ya, pengambilan data kelas 7. Ini mohon diperhatikan, minggu depan berarti. Begitu Pak Adi, waktu kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bruder Warto selaku Ketua Pelaksana POP untuk jenjang SMP. Berikutnya kami persilahkan untuk menyampaikan hal-hal terkait implementasi tingkat atau jenjang SD kepada Bruder Jarwo. Kami persilahkan, tetapi sebelum Bruder Jarwo menyampaikan, tanpa mengurangi rasa hormat, Romo, Bruder, Suster, perkenankan kami mohon untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah kami share di chat, di kolom chatting, supaya memang kita terrecord kehadiran kita di sini. Berikutnya yang disampaikan Bruder Warto tadi berkaitan dengan Juknis, sifatnya masih draft sementara, tetapi monggo nanti silahkan Romo, Bruder, Suster untuk mempelajari dahulu karena masih ada tambahan-tambahan tertentu, beberapa hal teknis implementasi baik SD maupun SMP. Begitu. Kami persilahkan kepada Bruder Jarwo. Monggo, Bruder.